Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Didampingi kuasa hukumnya, Kodri Agustian, seorang PNS di Kota Palembang, melaporkan rekan sekantornya, WP, ke Polrestabes Palembang, Jumat 2 Agustus 2025 kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Kasus ini bermula pada Januari 2024 saat terlapor datang ke rumah korban di kawasan Komplek Demang Hill Ilir Bahar 1 untuk menawarkan kerjasama di bidang desain interior. Ia menjanjikan keuntungan 20% sebagai imbalan hasil investasi. Meyakini itikat baik karena hubungan rekan sekantor. Korban kemudian mentransfer dana sebesar 650 juta rupiah secara bertahap ke rekening terlapor. Pada awalnya korban menerima keuntungan senilai 14 juta rupiah, namun dana pokok tak kunjung dikembalikan. Hingga kini korban mengalami kerugian mencapai 510 juta rupiah. Laporan ke polisi diajukan sebagai langkah terakhir karena tidak adanya itikat baik dari terlapor. Untuk katakanlah minta bantuan dana lah, katanya dia ada usaha desain interior dengan menjanjikan bagian keuntungan 2%, banyak 2% keuntungan. Nah, katakanlah bantuan suntikan dana ini hanya diberikan selama 3 bulan. Itu berakhir katakanlah bulan April ya, bulan April. Tetapi bulan April itu beliau ini merasakan ditipu. Karena dari sejak April itu mestinya uang pokok dikembalikan beserta keuntungan tadi yang 20%. Ternyata ditagih-tagih, baru bulan September 2004, Ibu Wina ini memberikanlah, katakanlah, keuntungan tadi sebesar 140 juta. Nah, dari situ, beliau ini mau meminta uangnya yang di pokok tadi, tetapi tidak ada kepastian. Saat dikonfirmasi melalui telepon, terlapor menolak memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bayu Andika, warga Jalan Silaberanti, Jakabaring, Palembang, menjadi korban begal 4 pelaku bersenjata tajam saat melintas di Jalan Gubernur Habastari, tepat di depan gedung Dekra Nasda Jakabaring, Rabu 30 Juli 2025 malam lalu. Peristiwa itu terjadi saat Bayu hendak pulang usai mengikuti pelatihan kerja. Di lokasi kejadian, motornya didekati 2 sepeda motor yang ditumpangi para pelaku. Salah satu dari mereka menendang kendaraan korban hingga terjatuh. Saat Bayu mencoba bangkit dan mengambil motornya kembali, salah satu pelaku mengacungkan senjata tajam, korban pun lari. Sepeda motor milik Bayu yang baru dibeli 1 minggu lalu hilang dibawa kabur pelaku. Karena gagal Pak, aku dipepet Pak oleh 2 motor Beat sama motor Scoopy. Aku diterjangi oleh motor Beat yang duduk belakang Pak. Aku nyampak, aku tekan lagi ambil motor yang belakang itu nak macok Pak. Celurit. Oke ya? Ompat. Ya, 2 motor. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan kini ditangani Satreskrim untuk penyelidikannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu tepian musi di Kelurahan 15 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, sekelompok pria yang tergabung dalam pendayung Mas Edo tengah bersiap untuk melakukan latihan dayung bidar mini. Mereka bukan atlet nasional tapi dari warga biasa yang telah usai merampungkan pekerjaan masing-masing akan melakukan latihan yang selalu dilakukan memasuki bulan Agustus. Persiapan ini dilakukan karena setiap perayaan HUT kemerdekaan di Sungai Musi digelar lomba bidar, baik mini maupun prestasi. Satu warisan panjang semangat rakyat menyambut hari kemerdekaan. Bidar mini yang hanya bisa dinaiki 5 orang menjadi ruang kecil tempat nilai-nilai besar ditempa. Kerjasama, ketekunan, dan cinta tanah air. Menyusuri Sungai Musi dengan peluh dan harapan. Dari sisi budaya, sosial, jadi sekaligus untuk melestarikan budaya perahu bidar di Sumatera Selatan. Ini bisa kita lihat kan, bahwa untuk para tim sudah mulai latihan. Hari ini kita sudah mulai latihan, sudah latihan fisik, sudah latihan dayung. Jadi kita dalam 2 minggu ke depan ini rutin. Mungkin 1 minggu ke depan bisa 3-4 kali kita latihan. Warga lain menonton dari tepian sesekali bersorak memberi semangat.
Dari kesederhanaan ini tersimpan gairah menjaga tradisi agar tak hanyut oleh waktu. Oh, seru. Kalau perlu setiap minggu main di sungai ini. Biar lemak nonton minggu. Kalau libur pacak nonton cek itu. Kalau di hari minggu cek itu. Kalau bisa terus cek itu diteruskan lestari di Sungai Musi ini ya ini. Tak jauh dari sana di kawasan Tangga Buntung, kelompok dayung prestasi juga turun ke sungai dengan 45 pendayungnya. Mereka berlatih mengincar catatan waktu dan mematangkan teknik. Sungai Musi menjadi ruang bertemu dua dunia, antara tradisi dan prestasi menjadi bagian dari bangsa yang tak pernah lupa akar dan airnya. Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada Agustus ini, Festival Bidar kembali mewarnai Semarak Kota Palembang. Tradisi tahunan yang digelar di Sungai Musi itu ditargetkan menarik 60.000 wisatawan, termasuk pengunjung dari mancanegara. Hingga awal Agustus, tercatat 3 perahu bidar dan 24 perahu hias telah terdaftar sebagai peserta. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai komunitas, asosiasi, hingga swasta dan BUMN. Sesuai dengan harapan dari Pak Wali Kota, Pak Sagulewa dan Pak Prima Salam, Pak Wali Kota, tahun ini harus lebih banyak pesertanya, bahkan justru dari pemerintah Kota Palembang saja kita lihat tadi bidarnya ada 3, perahu hiasnya ada 24. Belum lagi ditambah dari pihak-pihak swasta, pihak-pihak BUMN, dari komunitas, asosiasi, semuanya kita libatkan. Belajar dari penyelenggaraan sebelumnya, Dinas Pariwisata Palembang berkomitmen menata alur sungai dengan lebih rapi untuk menyukseskan festival tahun ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki tahun ajaran 2025-2026, Kota Palembang masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saat ini jumlah kekurangan mencapai sekitar 1.677 guru, terdiri dari 1.559 guru SD dan 148 guru SMP. Kondisi ini dipicu oleh tingginya jumlah guru yang pensiun, sementara penambahan guru baru belum mampu menutupi kekosongan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengajukan penambahan formasi melalui rekrutmen ASN dan P3K tahun 2025. Berdasarkan data analisa kami, kekurangan guru masih, walaupun setelah kemarin menerima ASN dari P3K, terakhir data pada kami itu kekurangan guru untuk SD sebanyak 1.529, sedangkan untuk guru SMP sebanyak 148 guru. Nah, dari jumlah guru kekurangan tersebut didominasi rata-rata dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Ya, memang kami sangat membutuhkan guru dikarenakan tiap tahun itu rasio antara penerimaan dan guru-guru yang pensiun itu masih banyak guru yang pensiun. Kekurangan guru ini diharapkan tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar dan menjadi prioritas yang terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang akhir Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meluas. Hingga kini tercatat 103 kejadian dengan total luas lahan terdampak mencapai 43,08 hektar. Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah paling terdampak, disusul Ogan Komering Ilir, Pali, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. 4 kejadian terbaru tercatat di Musi Banyuasin dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Untuk memperkuat penanganan, 5 helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah tiba di Palembang dan siap beroperasi. Dukungan ini akan dimaksimalkan dalam penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah yang sulit diakses jalur darat. Apel siaga karhutla akan digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama. Angka terbakar, luas lahan terbakar ada di 43,08 hektar. Dengan ada 103 kejadian kebakaran, yang mana sebagian besar kejadiannya itu ada di wilayah Ogan Ilir. Ya, yang selain Ogan Ilir, daerah-daerah yang terbakar ada di Musi Banyuasin, seperti kemarin ada 4 kejadian kebakaran di Musi Banyuasin, di Oki, di Pali, di Muara Enim, di Banyuasin.
Berbagai langkah terus dilakukan untuk meminimalisasi potensi karhutla. Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan untuk mempercepat turunnya hujan di wilayah rawan. Bersyukur telah dibantu juga dari BNPB, yaitu 3 unit heli untuk waterbombing dan 2 unit heli untuk patroli ya. Dan kesiapan di lapangan seperti yang telah laksanakan sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita telah siap, di mana komandannya Pak Danrem di sini, ada Satgas Darat, yaitu dari unsur dari Kementerian dari Manggala Agni. Sementara itu, imbauan kembali disampaikan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sekecil apapun api dapat beresiko menjadi bencana besar. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria yang awalnya diduga gelandangan ditangkap polisi usai terlibat keributan dengan juru parkir di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Palembang, Senin 28 Juli 2025 pagi. Peristiwa itu berujung pada kematian juru parkir yang diduga meninggal akibat serangan jantung. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Korban sempat mencari kayu untuk melawan namun diduga terpeleset dan terjatuh. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa dan memiliki riwayat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang. Terlapor sempat mengeluarkan senjata tajam. Melihat begitu, korban kemudian mencari kayu. Nah, ketika akan mendekat lagi, si korban tadi setelah mendapatkan kayu, korban terpeleset sampai jatuh, kemudian berdiri lagi, jatuh kembali, lalu oleh saksi-saksi yang ada di lapangan, kemudian si korban dibawa ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah menelusuri keberadaan keluarga pelaku untuk proses penyerahan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bustamil, juru parkir asal Kertapati, Palembang, tewas setelah terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Senin 28 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula ketika korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok hingga pelaku mengeluarkan senjata tajam dan terlibat pergulatan dengan korban. Bustamil sempat mencoba mengambil kayu untuk melawan, namun diduga terjatuh hingga tak sadarkan diri. Terus sempat bergulat. Wong berapa di pelaku di? Wong dewe. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk kepentingan forensik. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan korban mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung atau pernapasan. Beberapa luka lecet ditemukan pada tubuh korban diduga akibat terjatuh. Luka lecetnya di sini di bawah dagu, kemudian di sikunya, ya, kemudian di lututnya, lutut kanan, sama di kakinya, kaki juga kanan sama kaki kiri. Itu baik. Ya kalau kita bilang dalam kedokteran itu namanya sudden death, ya, kematian tiba-tiba, bisa disebabkan oleh karena sistem saluran napas, bisa oleh karena saluran sistem jantung, itulah. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta menangkap pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tiga pria yang diduga merupakan komplotan pencuri peralatan menara provider telekomunikasi di Palembang akhirnya diringkus. Mereka adalah AL dan PI, warga desa Mayapati Ogan Ilir, serta RS warga Alak-Alak Lebar, Palembang. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing oleh tim Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang kerap dibawa tersangka saat beraksi. Hasil pemeriksaan mengungkap, komplotan ini telah beraksi di sedikitnya 15 lokasi termasuk di Kota Palembang, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.
Sasaran mereka adalah baterai dan modul tower yang kemudian dijual kepada penadah yang kini berstatus buron. Salah satu dari tersangka diketahui merupakan mantan pegawai tower. Ia berperan penting karena mengetahui dengan persis peralatan mana yang bernilai dan mudah dibongkar. Aksi mereka terungkap setelah terekam CCTV saat mencoba menabrak dan menembak warga yang memergoki pencurian di kawasan Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu pada Sabtu 28 Juli 2025 dini hari. 10 TKP untuk TKP curhat dengan sasaran tower provider. Mereka juga sudah tahu lah mana posisi mana yang mungkin diambil, kemudian bisa dijual, kemudian mereka juga pasti sudah paham mana-mana yang itu sekiranya berbahaya, menimbulkan dampak, setrum dan sebagainya. Karena kan peristiwa pencurian di tower ini kan bukan barang baru, sudah banyak terjadi. Jadi ya mereka pun juga pasti paham mana-mana yang barang-barang yang berbahaya, jadi mereka pun sudah melakukan antisipasi. Bagian apa yang sering dicuri, kabel atau gimana, atau pembatas atau apa? Yang jelas itu baterai tower. Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara hingga 7 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam gerak-gerik seorang pria sebelum melakukan perampokan di sebuah warung sembako di perumahan Surya Akbar 4 Talang Jambe, Palembang. Pelaku datang dengan sepeda motor dan berpura-pura membeli beras di warung milik seorang ibu rumah tangga. Tanpa curiga, korban melayani permintaan tersebut hingga pelaku tiba-tiba mengacungkan senjata api dan mengancam korban. Ketakutan, korban terpaksa menyerahkan kalung emasnya senilai 20 juta rupiah yang sedang dikenakan. Ia sempat berusaha mengejar pelaku namun upayanya gagal. Setelah pelaku kabur, korban mendapati senjata yang digunakan ternyata hanya pistol plastik mainan. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi. Banyak beli beras, kata dia gitu. Udah beli beras, berapa sekilo beras? 16.000 kata ibu. Terus udah beli berapa? Beli sekilo. Masuklah ibu, dia ikut masuk. Nuntutin ibu. Udah ibu timbangin sekilo. Udah nambah lagi lah bu, setengah kilo jadi sekilo setengah. Udah ibu selesai jadi sekilo setengah beras, udah ibu mau kasihkan ke dia kayak gini. Terus dia nodongin kayak gini. Apa yang ditodongin? Ibu diginiin pakai pestolan yang itu tadi. Bukan nggak tahu kalau itu pestolan. Oh, belum tahu awalnya. Iya, belum tahu awalnya. Kirain ya pestol kan gitu. Sayang nyawa dak gitu bilangnya. Nah, dia mau ngelepas kalung. Ibu kayak gini gitu. Ibu melawan. Udah, terus dapat kan kalung ibu. Udah terus dia keluar. Nggak tahu kalau pistol dia itu jatuh. Kalau tahu pistolannya jatuh ya mungkin ibu sekalian aja kejar masih di motor kan. Ibu kan mikir kalau ditembak kayak mana kan. Dalam 1 bulan terakhir, tercatat sudah 4 kasus serupa terjadi di kawasan tersebut. Warga berharap polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku yang meresahkan mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 10 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri di Arena Sabung Ayam, Waikanan, Lampung, Senin 28 Juli 2025. Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Kopda B. Dalam pledoinya, penasihat hukum meminta agar Kopda B dibebaskan dari seluruh tuntutan utama dan tidak diberhentikan dari militer. Unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang dituntut auditor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum juga menyebut tindakan terdakwa bersifat spontan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan belasan anggota Polri di lokasi kejadian. Menanggapi pembelaan tersebut, kuasa hukum korban menilai dalih tersebut merupakan hak terdakwa. Namun merujuk pada fakta persidangan, terdakwa dinilai telah merencanakan aksi karena membawa senjata api ke lokasi. Ya kalau untuk pembelaan sih hak-hak mereka sih sebenarnya. Tapi kan kita melihat dari hasil persidangan terkait terdakwa Kopda B ini kan menghilangkan 3 nyawa, ya kan, dinyatakan tidak berencana, sedangkan Kopda B sudah membawa senjata itu langsung dari rumah, gitu kan. Jadi kan secara sadar itu adalah kesiapsiagaan, ya kan, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, gitu, oleh terdakwa, seperti itu.
Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda replik dari Auditor Militer 105 Palembang. Sementara sidang putusan dijadwalkan pada 11 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang kurir narkoba jaringan internasional dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ES, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap saat mengantar sabu pada seorang bandar. Pria 48 tahun itu diringkus di sebuah SPBU kawasan Kertapati, Palembang. Dari boks motor yang dikendarainya, polisi menemukan sabu seberat 1063 gram. Sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan rencananya akan diserahkan pada bandar di Palembang dengan imbalan. Tersangka ini yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang ini jaringan dari Malaysia dan Riau. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan 1063 gram narkotika jenis sabu, dan ini merupakan barang bukti yang besar. Dan dari penangkapan ini Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan kurang lebih 247.000 jiwa dari penyalahgunaan, peredaran, dan penggunaan narkotika. Barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke parit. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi kilometer 142, Desa Peninggalan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin pada Senin 28 Juli 2025 malam lalu. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Jambi menuju Palembang. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga hilang kendali hingga terguling keluar badan jalan. Akibat insiden tersebut, 4 orang calon jemaah umroh meninggal dunia. Sementara 10 lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus yang kini telah ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa saat ini terdapat 4 korban meninggal dunia serta 10 luka ringan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Setelah sempat tersendat, arus lalu lintas di lokasi kejadian kembali normal. Penyelidikan terhadap penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Geria Agung Palembang pada Selasa 29 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status siaga karhutla di wilayah Sumsel. Hingga pertengahan tahun ini lebih dari 40 hektar lahan di Sumsel terdampak karhutla. Namun Pemprov tetap menargetkan Sumatera Selatan bebas asap sebagai bagian dari komitmen menekan polusi akibat kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas hingga membahayakan kesehatan masyarakat. Zero asap target kita. Jadi begini ya, kita itu bukan hanya karena takut terganggu aktivitas, apalagi penerbangan masalah asap ini. Kita yang proteksi yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Maka Sumsel ini punya layar ISPU namanya di tengah kota, indeks standar pencemaran udara. Itu sebenarnya yang paling utama, masalah kesehatan. Selain mengandalkan helipatroli dan waterbombing, Sumsel juga mendapat dukungan kendaraan roda 2 dan 3 dari BNPB untuk memperkuat penanganan karhutla dari darat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4.
tempat. Nah, ini kita dapat bantuan dari BNPB, kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi beserta peralatannya, dan juga kendaraan roda 3. Yang ini kendaraan ini untuk pemadaman di lokasi-lokasi yang tidak bisa dilewati oleh anak-anak. Didukung kondisi kemarau basah tahun ini serta penguatan koordinasi lintas sektor, Sumatera Selatan dinilai cukup berhasil dalam pengendalian karhutla. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kebakaran terendah di antara wilayah rawan lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rudi Hartono, warga Jalan Maijen HM Ria Kudu 7 Ulu Seberang Ulu 1, pasrah setelah bengkel miliknya dibobol kawanan pencuri. Bengkel yang menjadi sumber penghidupannya itu kehilangan sejumlah barang. Kompresor kecil, oli, ban dalam dan luar, hingga suku cadang raib dibawa kabur pencuri. Aksi tersebut diduga terjadi pada Selasa 29 Juli 2025 dini hari. Saat hendak membuka bengkel pagi harinya, Rudi menemukan kunci pintu sudah dalam kondisi rusak. Ya, kompresor. Oli-oli ada 20-an. Oli gardan. Sekitar 10-an lah kalau. 10 juta. Ya. Jam 6 tadi aku balik tadi. Oh, jadi akibat kejadian ini kita nggak buka bengkelnya? Nggak buka, ganti kompresor. Nggak ganti alat-alatnya. Ini satu-satunya mata pencarian kita? Iya, betul. Inilah. Rudi memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan mengikhlaskan semuanya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim masih melakukan patroli. Turut memantau dan mendeteksi dengan berpatroli. Dalam apel siaga karhutla di Sumsel, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan pemilik konsesi yang lalai mengendalikan kebakaran akan dikenakan sanksi. Terlebih yang pernah tercatat melakukan pelanggaran pada tahun sebelumnya. Biaya ganti rugi akan ditagih dengan nilai yang tidak sedikit. Tercatat kerugian akibat karhutla tahun lalu mencapai lebih dari 18 triliun rupiah. Sanksi sedang dilakukan pendalaman. Biasanya kita kenakan kalau tidak menimbulkan korban jiwa, kita kenakan perselisihan lingkungan hidup. Jadi perselisihan lingkungan hidup itu cukup besar biaya yang harus dikembalikan. Sampai hari ini di kementerian kita terdata hampir lebih 18 triliun dari kebakaran hutan dan lahan yang telah berlalu. Kita akan tagih. Jadi ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah turun ke darat untuk menyisir dari hotspot yang berada atau fire spot yang berada di areal konsesi-konsesi. Hari ini sedang diverifikasi lapangan. Kalau memang tidak ada upaya penanggulangan oleh para pemegang konsesi, maka dipastikan bahwa kami akan membawa ke dalam sengketa lingkungan hidup. Bila mana berdasarkan standar Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian, ternyata SDM caprasnya tidak memadai, maka kami dalam kesempatan pertama akan memberikan sanksi administrasi pemerintah. Ini kenapa? Ini dimandatkan di dalam Impres nomor 3 tahun 2019 tentang penanganan karhutla. Jadi kita akan main di semua lini untuk menjaga bahwa semuanya harus siaga menghadapi bencana atau bahaya potensi terjadinya karhutla di tanah air kita. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 pemilik konsesi yang terdata di Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah juga mendorong penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan terhadap pemilik konsesi yang membiarkan wilayahnya terbakar. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memimpin apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Bersama Kepala BNPB, ia juga memeriksa kesiapan peralatan, perlengkapan, dan personil. Penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Upaya pencegahan terus diperkuat di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Selatan yang memiliki kawasan gambut seluas 2,1 juta hektar atau sekitar 23% dari total wilayah provinsi. Pemerintah pusat mengapresiasi kolaborasi antara BMKG, BNPB, dan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan karhutla yang menjadikan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan kasus terendah tahun ini. Hari ini sebenarnya kita agak sedikit berbangga terjadi penurunan yang cukup serius dibandingkan provinsi lain. Sebenarnya Sumatera Selatan dengan 2,1 juta hektar lahan gambutnya relatif stabil. Jadi ini memang kerja keras dari pemerintah daerah dan seluruh kita menjaga tinggi muka air gambut tidak melampaui batas yang menyebabkan kebakaran secara mandiri.
ini kebakaran hanya mungkin terjadi bila mana ada upaya membakarnya. Jadi ini yang kemudian kami mohon kemudian dengan Bapak Panglima, Pak Kapolda dengan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Untuk mendukung upaya pengendalian, BNPB telah menyiagakan 3 helikopter waterbombing. Diharapkan jumlah ini tidak perlu ditambah seperti tahun lalu, ketika 9 heli dikerahkan untuk menangani kebakaran. Kemudian untuk heli waterbombing per hari ini ada 3 unit. 3 unit yang melaksanakan operasi pemadaman di titik-titik yang tidak bisa dipadamkan oleh hujan dan oleh Satgas Darat. Misalnya ada di puncak-puncak gunung yang susah didatangi, yaitu disiram oleh heli waterbombing. Dia body system, saya perintahkan body system. Jadi paling tidak ada 2 heli yang memadamkan api, jadi bergantian. Jadi tidak habis hanya untuk ngambil air itu apinya semakin besar ya. Ini akan terus dievaluasi. Pengalaman sampai tahun 2023 di Sumatera Selatan itu sampai 9 itu heli waterbombing. Jadi sekarang ada 3, mudah-mudahan itu cukup dan efisien karena sekali beroperasi dia 4-5 jam. Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personil di lapangan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang membekuk 6 orang yang tergabung dalam komplotan pencurian motor. Aksi mereka selama ini meresahkan warga kota Palembang. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita belasan motor curian yang sebagian besar telah dijual ke penadah. Salah satu tersangka diketahui berperan sebagai pengepul sekaligus penghubung transaksi motor hasil kejahatan. Dari catatan kepolisian, komplotan ini tercatat sudah beraksi sebanyak 40 kali di berbagai wilayah Palembang. Setiap unit motor hasil curian dijual pada penadah. Dalam aksinya, para tersangka tak segan melukai korban jika aksinya diketahui. Para pelaku ini saat ini masih kami kembangkan terus, di mana para pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian karena dari hasil pengembangan banyak sekali laporan yang berhasil diungkap, laporan polisi. Karena ada tersangka ini ada yang berhasil kita ungkap sebanyak 28 laporan polisi. Kemudian ada laporan polisi yang lain juga yang masih berada di polsek. Kemudian kami juga mengamankan pelaku yang sebagai penadah. Dan dalam ungkap kasus curanmor ini kami mengamankan 14 kendaraan roda 2 berbagai jenis, yang sebagian besarnya itu adalah Honda Beat. Motor-motor hasil curian yang disita sementara dikembalikan pada pemiliknya dengan status pinjam pakai untuk keperluan proses hukum para tersangka. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai salah satu tips juga. Kami itu keluar ini. Rekaman kamera pengawas merekam aksi kejar-kejaran antara pelaku curanmor dan pemilik motor di halaman sebuah salon kecantikan di Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Palembang pada Rabu 30 Juli 2025 siang lalu. Insiden bermula saat Mulyadi, pemilik motor, memarkir kendaraannya untuk mengantar makanan istrinya. Kunci yang masih tergantung di motor menarik perhatian pelaku yang langsung mencoba membawa kabur kendaraan tersebut. Menyadari hal itu, Mulyadi spontan mengejar pelaku. Sepeda motor akhirnya gagal dibawa kabur, namun pelaku sempat melepaskan tembakan dan mengenai seseorang pengendara yang melintas. Aku lagi duduk, datang orang dua, pakai ojol kan. Ya, langsung naik di motor aku. Terus langsung kita kejar, teriak? Kejar bayan. Sampai nyampak. Pertama, kedua lagi kejar. Langsung keluar ke pistolnya. Korban mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saat kejadian, korban tengah berboncengan dan sempat berhenti karena lalu lintas macet. Nah, mana mbak?
ternyata kami nak jalan tapi depan kami ada mobil. Itulah kami kan masak tuh. Kejar itu dia mengeluarkan tembakan. Nembak di masing baik. Tapi normal aku. Kena berapa kali suara tembak? Sekali baik. Kena di mananya kawan kita? Kaki tulang kering. Kaki sebelah kanan kiri. Usai insiden, pelaku melarikan diri bersama rekannya yang menunggu di tepi jalan. Kasus ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor bersenjata api terjadi di sebuah salon kecantikan di kawasan Jalan RA Abu Samah, Sukarami, Palembang, Rabu 30 Juli 2025. Dua pelaku berusaha membawa kabur motor, sementara rekannya menunggu di tepi jalan. Aksi mereka gagal setelah pemilik motor bersama warga mengejar pelaku. Dalam kepanikan, pelaku menembakkan senjata api yang mengenai seseorang pengendara yang sedang melintas. Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti disita, termasuk rekaman CCTV dan proyektil yang diduga berasal dari senjata pelaku. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri identitas para pelaku. CCTV terekam 2 orang diduga pelaku menggunakan motor metik. Tentunya kami masih mendalami. Itu korban yang tertembak itu korban curanmor atau apa, Bang? Korban ini salah satu orang yang mengejar terhadap pelaku dalam keadaan pelaku sudah terdesak, melepaskan tembakan senjata mengarah ke bagian kaki. Korban yang terluka kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Warga menyebut kasus pencurian di wilayah tersebut sudah terjadi beberapa kali dalam 1 bulan terakhir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dul Muluk bukan sekedar teater rakyat. Ia adalah Gema Lama Palembang yang lahir dari syair Abdul Muluk, tumbuh menjadi seni tutur yang hidup dalam bentuk pertunjukan. Sebagai salah satu kesenian tradisional khas Palembang, Dul Muluk telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namun pengakuan itu tak cukup tanpa upaya untuk menjaga dan mewariskannya. Harapan muncul dari generasi muda. Fitri, seorang siswi SMA di Palembang, menunjukkan kecintaannya pada seni ini. Ia tak hanya tertarik mempelajari Dul Muluk, tetapi juga mengajak teman-temannya untuk mengenali dan merawat baik budaya Palembang maupun daerah asal masing-masing. Jadi apabila Dul Muluk ini tidak dilestarikan, maka lalu apa yang harus ditunjukkan dari Sumatera Selatan itu, Pak? Sedangkan di berbagai banyak daerah itu sudah menunjukkan tentang kebudayaan mereka, tentang kesenian mereka, tapi Palembang hanya menunjukkan apa gitu. Jadi karena itu menurut kami Dul Muluk itu harus selalu dilestarikan, Bapak, baik di pementasan ataupun latihan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dul Muluk mulai diperkenalkan di sekolah sebagai bagian dari pelajaran muatan lokal. Sebuah upaya agar generasi muda tak kehilangan jejak warisan leluhurnya. Pelestarian teater dari Dul Muluk melintas generasi, jadi memang ada pewarisan dari generasi yang tua ke yang generasi muda begitu. Jadi supaya teater Dul Muluk ini tetap eksis di Palembang ini. Ternyata juga banyak yang mempunyai ekskul teater tradisional, yaitu Dul Muluk gitu. Dan ini sesuatu yang membanggakan tentunya gitu ya. Nanti sebenarnya kita juga bisa berhubungan dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana mulok diajarkan di sekolah terkait dengan teater tradisional. Kedepan pelestarian Dul Muluk akan terus dikuatkan, bukan hanya agar tetap hidup di tengah zaman, tetapi agar statusnya sebagai warisan budaya tak benda tetap terjaga dan bermakna. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap HL, buronan kasus penyiraman air keras dan penganiayaan di salah satu klub malam di Palembang. Saat ditangkap, tersangka kedapatan membawa senjata api rakitan yang diakui dibeli secara online. Selama 7 bulan pelarian, HL berpindah-pindah tempat di sejumlah provinsi di Sumatera, seperti Riau, Bangka Belitung, dan Pekanbaru. Ia akhirnya ditangkap di sebuah hotel saat kembali ke Palembang. Motif penganiayaan diduga dipicu tersinggung setelah ditegur korban saat menikmati musik di lokasi. Jadi untuk tersangka Erman Layo ini ada 2 laporan polisi karena yang bersangkutan ini juga
merupakan pelaku penyiraman air keras serta ada kepemilikan senjata api rakitan. Kemudian untuk motif, karena pelaku ini merasa sakit hati, ditegur pada saat acara organ tunggal sehingga pelaku ini merasa tidak senang. Aku bang, tas aku bang. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian motor kembali terjadi di kawasan Talang Jambe, Sukarami, Palembang. Kali ini motor milik pengunjung minimarket M. Farid Firmansyah menjadi sasarannya. Dari rekaman kamera pengawas, 2 pelaku sempat melintas di depan minimarket, lalu kembali setelah melihat motor terparkir dengan kunci masih terpasang. Salah satu pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Kejadian terjadi saat korban tengah berbelanja. Sekitar 15 menit kemudian ia mendapati motornya telah raib. Motor tersebut diketahui baru dibeli 1 minggu sebelumnya. Sekitar jam 12.30 saya belanja, lalu memarkirkan motor itu, pas keluar udah nggak ada. Untuk pelakunya tertutup, Pak. Tertutup helm, 2 pelaku sama-sama motor Beat. Baru seminggu, Pak. Baru minggu, benar. Motor baru. Aksi pencurian ini viral setelah diunggah ke media sosial. Korban telah melaporkan kejadian ke Polsek Sukarami dan berharap pelaku segera ditangkap mengingat maraknya kasus serupa di wilayah tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tujuh siswa Sekolah Dasar Negeri 182 Palembang mengalami mual dan muntah usai mengkonsumsi susu yang dibagikan seorang pedagang rujak di sekitar lingkungan sekolah. Insiden tersebut terjadi pada Rabu 30 Juli 2025 saat jam istirahat. Terduga pelaku datang membawa 4 kantong berisi susu dan makanan. Namun karena tidak diizinkan masuk oleh penjaga sekolah, pelaku lantas memanggil sejumlah siswa melalui pintu samping lalu membagikan susu dan roti kepada mereka. Beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, para siswa mulai menunjukkan gejala keracunan secara bersamaan. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari 7 siswa yang terdampak, 5 diantaranya telah diperbolehkan pulang karena kondisi membaik, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dugaan sementara gejala keracunan berasal dari susu buatan pelaku yang dicampur dengan bahan lain, serta roti yang nyaris melewati masa kedaluarsa. Alhamdulillah kejadian kemarin setelah diperiksa oleh dokter dari 7 korban, ternyata ada 5 di antaranya sudah dinyatakan aman oleh pihak dokter, 2-nya dirawat inap di rumah sakit. Itu indikasinya sakit apa? Indikasinya keracunan makanan, minuman. Minuman itu berupa susu. Terduga pelaku kini diamankan di Polsek Kalidoni Palembang untuk dimintai keterangan. Informasi awal menyebutkan susu dan makanan tersebut dibagikan sebagai bagian dari nazar pribadi yang ingin dipenuhi pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumsel United memboyong seluruh pemainnya ke Brunei Darussalam untuk menjalani laga uji coba menghadapi klub Duli Pengiran Muda Mahkota FC. Pertandingan direncanakan berlangsung akhir pekan ini di Hasanal Bolkiah National Stadium. Laga ini menjadi uji coba pertama Sumsel United, sekaligus ajang pemanasan sebelum tampil di kompetisi Championship 2025-2026 yang akan dimulai September mendatang. Kebetulan yang bisa menerima tawaran kita tuh Brunei. Dia mau ke sana dan momennya tepat. Kalau Liga 1 kan sejak tanggal 30 mereka tidak ada main untuk Liga untuk pertandingan coba lagi karena tanggal 8 dia masuk kompetisi. Jadi Brunei menerima kita, next year ada 2 pertandingan dan setelah itu baru kita pindah ke Jogja untuk pertandingan 3 pertandingan uji coba selanjutnya. Selain mengasah mental dan strategi tim, laga ini juga menjadi tolak ukur awal menghadapi lawan sepadan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana memperkenalkan tim secara resmi pada akhir Agustus mendatang. Dalam momen tersebut, publik akan diperlihatkan komposisi lengkap skuad, termasuk pemain anyar, jajaran pelatih, serta manajemen PT SOM. Rencananya perkenalan tim akan digelar di ruang terbuka agar masyarakat Sumatera Selatan, khususnya pendukung setia Laskar Wongkito, dapat menyaksikan langsung susunan tim yang akan berlaga musim ini. Pokoknya tepat lokasinya itu di ruangan outdoor lah, terbuka ya. Biar masyarakat Sumatera Selatan dapat menyaksikan tim kebanggaannya Sriwijaya FC ini bisa disaksikan oleh warga Sumatera Selatan dan bisa melihat tim kebanggaannya ini kan. Jadi mereka tidak ragu ya. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang akhir Juli, Sumsel United merampungkan proses perekrutan pemain untuk menghadapi kompetisi Championship 2025-2026. Sebanyak 24 pemain telah menandatangani kontrak termasuk 3 pemain asing asal Brasil. Meski begitu, manajemen masih membuka peluang untuk menambah 1 atau 2 nama baru jika diperlukan. Kita memperlakukan rekrutmen dan pencarian pemain itu melalui mekanisme yang cukup ketat. Di samping skill dan teknis yang mereka miliki, mereka juga harus memiliki riwayat kesehatan yang baik di musim sebelumnya sampai dengan saat terakhir mereka datang ke Sumsel United ini. Setelah mereka dinyatakan lolos dari tim pelatih maupun manajer dan tim kesehatan, hasil MCO-nya sangat baik, baru kita nyatakan mereka bisa bergabung dengan tim Sumsel United. Seluruh pemain yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat dan dinilai sesuai dengan kebutuhan tim untuk musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemprov Sindoka Sumsel optimis jelang kejuaraan nasional yang akan digelar di Sumatera Selatan pada awal Agustus mendatang. Sebanyak 114 karateka terbaik siap diturunkan bertarung di 67 kelas pertandingan. Untuk potensi secara ukurannya, tahun kemarin kita mengikuti Kejurnas di Jakarta dengan persiapan yang tidak benar-benar siap, tapi kita mendapat peringkat kelima. Dan untuk di tuan rumah ini dengan persiapan yang sangat matang, mudah-mudahan peringkat ini dapat meningkat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dibanding tahun kemarin. Dengan target 20 medali emas, tuan rumah yakin bisa tampil maksimal. Apalagi para karateka telah melalui seleksi ketat sebelum masuk kontingen Kejurnas. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari sudut lorong Hodijah Silabranti Jakabaring Palembang, tangan terampil saling menyulam akar pohon gabus menjadi miniatur kapal dan pesawat yang memikat. Pria berusia 48 tahun ini telah menekuni kerajinan tersebut selama 2 dekade. Meski kesehariannya bekerja sebagai buruh, tiap tahun jelang peringatan kemerdekaan ia kembali menekuni pekerjaan lamanya, membentuk, memahat, dan menyusun keping-keping gabus menjadi karya yang bernilai. Sejak Februari, Salim mulai berburu bahan baku ke berbagai daerah. Miniatur demi miniatur dirangkainya hingga siap dipasarkan pada bulan Agustus. Dalam sehari ia bisa menyelesaikan hingga 15 unit dalam berbagai bentuk dan ukuran. Setiap tahun Salim menerima pesanan antara 500 hingga 1000 unit. Momen kemerdekaan menjadi puncak rezeki dengan omset yang bisa menembus puluhan juta rupiah. Miniatur kapal dijual mulai Rp15.000, sementara pesawat dihargai Rp20.000 per buah. Embet bahan dulu kan, ini dijemur, dikesik, dijemur. Nah inilah bahannya. Nah, ini gabus. Kalau bangsa Palembang gabus, kalau bangsa dusun basung. Kalau cek ini paling 15 menit. Selesai. Untuk jenis yang kita bikin Kak, apa aja? Pesawat, layar, ini. Gila sulitnya di
modal intinya. Kakak untuk apa yang pesan? Ya paling 500. Kadang-kadang juga lebih dari 500, nyampe 1000 yang mau pesannya. Kalau hari biasa Kak mana? Kalau hari biasa kita nih pegawai kuliah. Ini kan setahun sekali. Simpen duit. Jadi kalau hari biasa tidak ada bikin gitu Kak ya? Tidak. Ya, paling-paling kalau mulai itu dari bulan-bulan 2. Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bulan. Tak sekedar pekerjaan musiman, kerajinan ini telah menjadi tradisi yang hidup di tengah semangat kemerdekaan Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Jalan Urip Sumoharjo, Palembang, berdiri sebuah kedai kopi yang mengusung suasana rumah lama berpadu sentuhan heritage. Fajar Nurhadi, 42 tahun, pemiliknya, ingin kedainya memberi aroma kopi lokal Sumatera Selatan menyatu dengan hangatnya nuansa rumahan. Usaha ini berawal pada 2015, hadir dalam wujud food truck di Jalan Utama Palembang. Kala pandemi tiba, roda-roda bisnis terpaksa berhenti. Fajar pun memindahkan aktivitasnya ke sebuah ruko kecil. Namun, ruang yang terbatas membuat Fajar kembali bertransformasi, membuka kedai bernuansa rumah lebih hangat dan akrab bagi siapapun yang datang. Yang menjadi istimewa dari kedai adalah pilihannya pada biji kopi lokal. Setiap cangkir berasal dari tanah Sumsel seperti Muara II, Sipatuhu, Semendo, Segamit, Rimba Candi Pagar Alam, Lahat, Jarai, hingga 4 Lawang. Tak hanya menjual rasa, kedai menyajikan cerita dari setiap daerah. Kopinya punya karakter kuat, bold dan berani, seperti semangat Fajar yang meraciknya. Kita tidak kalah rasa kopi Sumsel ini untuk kita promosikan ke nasional ataupun internasional. Alhamdulillah dengan penggiat kopi yang lainnya juga kita bahu-membahu mengangkat ini, makanya fokus Tukang Seduh adalah kopi Sumselnya kita angkat untuk sebagai menu utama dan juga kesederhanaan rumah dengan menu pendampingnya. Menyasar keluarga dan generasi muda pecinta kopi, harga terjangkau mulai Rp20.000 hingga Rp35.000 per cangkir. Pilihannya beragam, dari espresso, black coffee, hingga varian non-kopi seperti matcha, frappe, red velvet, dan coklat. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual 50 hingga 100 cangkir. Angka yang bukan sekedar hitungan, tetapi cermin dari keberanian untuk bangkit dan percaya pada kekuatan potensi daerah. Espresso base-nya sih yang paling dicari. Kenapa? Karena enak. Terus kopinya kerasa banget kopi, tapi yang kayak high quality gitu. Wah, ini suasana coffee shopnya homey banget. Kayak dari lightingnya, dari waktu kita masuk tuh kayak berasa disambut tapi di rumah gitu, kayak di rumah sendiri. Punya brand gitu? Yang brand ya, ini kelihatan banget benar-benar dibuat dengan penuh cinta di setiap gelasnya. Untuk Fajar Nurhadi, ini bukan sekedar kedai kopi. Ia adalah ruang pertemuan antara rasa, cerita, dan mimpi yang diseduh dari jantung Sumatera Selatan. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.